Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi perkenalkan dulu. Sore ini saya ditodong oleh kawan-kawan takmir untuk memberikan materi menjelang perintah puasa. Dan ini merupakan tantangan yang paling baik. Nah, buat saya ini adalah tantangan karena memberikan kuliah biasa. Saya dosen di gereja, ya, jadi buat anda yang game depan SD kan ada game depan biasa. Kalau ada yang ada game depan, mungkin kalau yang memberikan seperti yang saya siwa-siwa, nah saya itu game depan sendiri. Dan saya sampaikan jika yang namanya memberikan materi, saya nggak berani ya bilang tausiah menjelang berbuka. Memberikan materi saja, saya ingin berbagi hari. Memberikan materi menjelang berbuka itu salah satu yang sulit, karena kembali lagi fokus dari jamaah itu sudah terbagi antara tiket, terus saya butuh informasi lagi, semua sudah bawa tiket ya. Karena itu adalah tujuan utama kita gitu. Kepada takmir saya belum bayar tiket. Lalu kemarin pengalaman saya cuma bagian air putih. Tolong dipahami ya. Oke, baik. Harapan saya hari ini sama dengan tiap kali saya memberikan perkuliahan, baik di BWK maupun kadang-kadang di sipil. Saya selalu mengawali dengan, kalau kelasnya nggak aktif, saya akan kasih kuis yang akan jadi UTS. Ya, nah cuma saya nggak bisa di sini. Ya, nah mungkin kalau jamaahnya nggak aktif, dosa itu boleh nggak bisa ya. Baik, saya bertanya-tanya, apa materi yang ringan? Saya tidak bisa memberikan materi yang berat. Saya tidak memiliki keilmuan di situ, tetapi saya memiliki pengalaman. Dan di bidang keilmuan saya memastikan diri saya itu sebagai seorang planner, seorang perencana kota yang khususkan satu bidang khususnya itu adalah storytelling. Nah, jadi saya berpikir, menarik nih kalau buat saya pribadi ya, karena ini jadi sukses adalah bidang saya untuk bercerita. Nah, yang namanya cerita, yang namanya berinteraksi dengan kawan, berinteraksi dengan rekan kerja, Anda tidak akan pernah lepas dengan yang namanya cerita. Nah, saya jadi berpikir, cerita-cerita ini kenapa tidak kita coba angkat dalam tausiah atau dalam kuliah sore hari ini. Nah, tentunya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas. Nah, ini buat kita umat muslim, laki-laki maupun perempuan, bagaimana sih cara meningkatkan spiritualitas kita? Kaji, ya itu dalam majelis-majelis seperti ini, ya
sedikit menekan atau sedikit melakukan dalam konteks yang lebih keras hal-hal yang dilarang agama kita, ya. Nah, tetapi ada satu hal yang terkadang kita minder, dan ini menurut saya refleksinya ke diri saya sendiri. Misalkan saja berbagi dalam majelis seperti ini, berbagi dalam hal-hal kebaikan seperti ini. Banyak orang akan mengatakan bahwa saya tidak punya ilmunya untuk berbagi dalam majelis aklim seperti ini. Saya tidak punya sesuatu yang saya bagi. Tapi sebenarnya pengalaman hidup Anda itu bisa Anda sampaikan apa saja sih? Ya, rahmat Allah yang berkat-berkatnya Allah itu yang banyak terjadi di dalam hidup Anda, dan itu menurut saya layak untuk dibagikan. Nah, tetapi sebelumnya saya dalam konteks ituan teorinya, ya dalam konteks ituan teorinya saya ingin membacakan satu ayat yang menyatakan bahwa di sini di Quran surat Al-Isra ayat 105, mobil hadiran zalna mobil hadiran dalam nama arsalna illa basyiran wa nadhir, yang artinya kalau saya bacakan di sini, dan kami urutkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai penganut agama Islam, kita akan selalu menganggap bahwa Al-Quran ini adalah tuntutan terbaik kita, dan kita harus bisa sepakati. Nah, kenapa saya memasukkan ini, ayat ini ke sini? Karena saya ingin membahas dalam konteks kisah saja, ya, kisah atau cerita. Itulah kenapa judulnya kan membuat cerita. Sebelum kita menceritakan kisah kita tuh harus tahu dulu bagaimana struktur kisah yang di buku yang paling benar itu apa. Nah, kalau kisah Al-Quran ini tentang ada beberapa poin yang masih kita lihat. Yang pertama adalah pemberitaan tentang hal ikhwal, umat-umat terdahulu dan para nabi, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara historis, memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, memuat sejarah umat-umat terdahulu baik di perkampungan dan negara, dan misalkan setiap tahun dengan cara seolah-olah membaca menyaksikan sendiri sebuah peristiwa. Ini adalah bagaimana Quran itu diberitakan, atau dalam istilah saya, ya, karena pada waktu tadi saya bikin materi ini, saya coba googling Quran sebagai cerita, keluar bahwa Quran itu bukan cerita, Quran itu bukan karangan. Nah, sehingga saya harus dengan mengistilahkan sebagai kisah, bahwa Quran itu kisah-kisah yang bisa kita pelajari. Dan logikanya kalau ada di semua materi perkuliahan yang Anda baca, kalau Anda dosen-dosen Anda ngasih Anda buku, baca nih yang ini, ya, itu kan kisah, itu kan cerita, itu kan pengalaman. Metode-metode yang eksperimental yang dilakukan dan di dalam menghasilkan buku-buku tersebut itu adalah cerita. Nah, sehingga strukturnya dengan Al-Quran itu sama sebenarnya, bahwa ini adalah, makanya Nabi itu kan pertama kali menghibur itu kan ikut baca. Ya. Nah, yang dibaca itu apa? Yang kisah-kisah ini. Nah, sebelum berlanjut ke cerita, oh ya, saya mau minta izin boleh ya? Ini serius, saya tadi pada waktu ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak ini, saya bilang, aku bakal kasih banyak gambar, mereka ketawa-ketawa, pikirnya dulu. Ya. Tapi saya minta izin boleh ya? Dan gambarnya itu koleksi pribadi. Nah, semakin lucu bapak-bapak kalau mau koleksi pribadi. Kalau yang masih belum nikah, ini kan nggak tahu ya maksudnya koleksi pribadi. Nanti tanya Pak lagi. Nah, tapi ini foto-foto boleh ya? Saya minta izin dulu. Dan takutnya nanti saya di demo, nggak boleh
saya hari ini memasukkan konteks cerita. Boleh ya? Boleh ya? Setuju ya? Terima kasih. Nah, misalkan saja tujuan kisah dalam Al-Quran ini, kalau berdasarkan Quran surat Hud ayat 120, langsung saya bacakan artinya saja. Artinya saja, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami terbuka hati. Dan dalam surat itu telah datang tanda-tanda kebenaran serta pengajaran dan peringatan dari orang-orang yang beriman. Jadi intinya Quran ini diturunkan untuk membuat Anda berpikir. Nah, kalau bagi Anda yang belum tahu, dalam beberapa bulan terakhir ini kerjaan saya itu nerimain anak-anak SMA yang berkunjung ke FT, ya. Dan di depan mereka tuh saya selalu bilang, kalian itu kalau masuk ke sini, kami mohon sekali untuk mendatang di sini. Saya mohon mempertimbangkan STUB sebagai pilihan. Oh, merendah. Lalu setelah itu, nah, tapi kan kami boleh pilih. Nah, konteksnya adalah saya kasih tahu bahwa ini loh, anak-anak SD itu pintar-pintar, karena SMA, ya, mereka itu dikasih mahasiswa-mahasiswa yang di sini dikasih buku apapun, pertemuan berikutnya itu kelasnya kami. Entah itu benar apa enggak, yang penting marketing saya sudah benar ya. Betul kan? Dan marketing Anda juga kalau ada teman SMA yang main ke sini minimal bisa ini masa depan cerah. Seperti itu. Nah, bahwa kembali ke sini, bahwa berpikir, nah buat Anda yang pintar ini, yang harusnya pintar ini, ya, bahwa semua yang Anda baca, Al-Quran yang Anda coba telaah, itu harusnya kita coba untuk pikirkan apa sih sebenarnya arti dari ayat ini, apa pendapat dari ulama-ulama yang mentafsirkan ayat-ayat ini. Nah, semuanya dalam konteks membaca. Nah, dari buku yang saya baca ini, kebetulan saya lupa masukkan ini sumber bukunya. Tujuan kisah dalam Al-Quran itu ada 6 yang utama menurut saya pada saat saya membaca buku itu. Yang pertama, bahwa tentunya adalah bukti kenabian. Ya kan? Bagaimana mungkin Rasulullah yang ini yang kita umum tidak bisa membaca dan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dan cerita yang akan datang dan tidak mendapatkan waktu dari Allah SWT. Dan itu kita bisa sepakati. Ya, betul? Harus sekaligus mengetes keaktivasi, ya, betul? Atau perlu saya salam lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulai bergegas. Nah, poin yang kedua, bahwa kisah di dalam Al-Quran itu juga buku yang saya baca ini mengatakan bahwa ini adalah penghibur kegalauan hati Rasulullah SAW dan menentukan jiwanya dalam mengemban risalah dakwah. Logikanya, ya, gampangnya itu kayak gini. Misalkan, kalau saya sebutkan Pak Anak di sini, misalkan, pukulan tangannya anak mesin, yang anak mesin mana? Enggak bakal. Jadi dia nih, anak mesin mana anak mesin? Nah, Pak Anak ini kan mesin. Nah, saya melihat ke arah yang tepat. Nah, sedih nggak ada dengan tugas-tugas yang ada hari ini? Sedih kan? Tertekan kan? Ya. Tapi kalau saya bilang Pak Anam dan Pak Redi pernah melewati jalur yang Anda lakukan dan mereka bisa lulus, bisa melewati, jadi sedikit lebih teguh kan? Bahwa materi yang diberikan kepada saya ini, tantangan yang diberikan kepada saya ini adalah sudah pernah dilewati. Nah, Nabi itu diceritakan gitu bahwa ini loh pendahulu itu yang mau susah ya ini menyebarkan agama. Nah, apa jangan lagi ya teguhkan hati, sama konteksnya dengan Anda. Dan kembali lagi, Al-Quran itu adalah koridor kita, saya asumsikan seperti itu.
Ini tak pindah gue semakin kesulitan. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran itu mengoreksi pendapat para ahli kitab yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk-petunjuk dari kitab suci Allah, ya, dan yang pada akhirnya mereka ubah dan diganti. Itu tujuan kisah dalam Al-Quran. Juga yang paling mudah adalah kisah Nabi Isa, ya, yang paling gampang kita pahami. Kemudian menariknya pengungkapan cerita Al-Quran ini menggunakan gaya bahasa yang deskriptif dan dialogis yang pada saatnya dulu ternyata ini salah satu yang progresif di Jazirah Arab. Dan ini adalah sesuatu yang pada waktu itu tidak ada nih bahasa yang model seperti itu. Nah, itu menunjukkan betapa ini ya, betapa mujizat Al-Quran seperti itu tingginya, bahwa dalam konteks sastra saja, ini adalah sesuatu yang baru atau progresif. Yang kelima adalah memberikan pengetahuan tentang syariat umat terdahulu, sehingga keibahan syariat Islam akan tampak jelas bila dibandingkan dengan syariat-syariat agama-agama lain. Dan sedangkan yang keenam adalah mengikuti perjalanan sejarah, baik berupa dari bangunnya peradaban manusia dan menjelaskan tatanan-tatanan moderasi masyarakat modern. Yang paling gampang adalah pada waktu membaca Al-Qur'an, bagaimana Bani Israel terus-menerus menantang, ya, terus-menerus menantang perintah Allah dengan bahasa, karena mereka merasa menjadi bahasa yang maju dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi juga yang sekarang sedang terjadi, dan semoga segera jatuh dari tersebut. Nah, sama lagi ada satu surat lagi setelah itu, lakukan di proses ini tidak untuk ayatnya saya bacakan. Yang intinya adalah sama sebenarnya, bahwa dari kisah-kisah yang Anda baca di Al-Quran itu terdapat pelajaran bagi siapapun yang memiliki akal. Nah, sehingga di sini saya ingin menekankan kembali bahwa bercerita, atau saya kembalikan ke Anda saja. Pernah cerita-cerita nggak sama teman-teman? Pasti lah. Ya, Anda pasti pernah nongkrong terus ada bertukar cerita. Semuanya membahas lawan jenis. Ya, tapi sendiri ada atas ya, semuanya membahas lawan jenis. Kadang-kadang bahas hal berguna, ya. Kadang-kadang membahas hal tidak berguna. Walaupun kalau saya lihat dari tampang-tampangnya ini, walaupun kelihatan pintar-pintar ini banyak gak bergunanya, ya. Sepertinya. Karena tekanan studi. Kalau lihat-lihat dosen-dosen ini yang memberikan tekanan kepada Anda untuk pada saat ada guna waktu lowong, hal tidak berguna yang Anda bicarakan. Ya, tetapi kembali lagi bahwa interaksi sosial, bahwa bercerita, bahwa berkomunikasi, bahwa memiliki koneksi dengan orang itu penting. Baik Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai introvert maupun extrovert, tetap yang namanya bercerita itu penting. Nah, mumpung Ramadan, ya, mungkin kita bisa tambahkan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kebiasaan. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini masih teorinya nanti. Tetapi semoga Anda semua bisa sedikit mulai memahami arah kuliah saya hari ini, bahwa yang namanya bercerita, menceritakan tentang diri sendiri, menceritakan tentang pengalaman baik maupun buruk, itu adalah sesuatu yang bisa dibantu. Nah, atau di sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah,
cerita sebagai alat dakwah. Gak usah masuk ini aja. Yang pernah diceritai bapak atau ibunya tentang proses berjuang itu dulu ada nggak? Pernah ada nggak? Kalau nggak ada saya tulis. Ya. Kalau nggak ada saya tulis. Ya. Angkat tangan aja. Pernahkah dalam pengalaman hidup Anda berinteraksi dengan ayah, dengan ibu, dengan bapak, dengan mama? Ya. Pernah bercerita? Adakah di antara Anda yang pernah dulu ya? Waktu bapak sekolah, itu bapak nggak bisa beli makan. Nah, sehingga salah satunya cara makan itu yaitu dengan cara ke masjid dan sebagainya. Ada nggak yang bercerita seperti itu? Dan saya menasumsikan ada banyak. Ya, kalau pengalaman orang tua saja. Dan itu Anda sudah tidak sadari, itu adalah tidak apa kalau mau ada di sini sebelah saya. Gantian. Ya. Nah, orang tua ya, orang tua. Pernahkah Anda orang tua menceritakan pengalaman hidup mereka? Atau pernahkah kakek atau nenek Anda itu menceritakan pengalaman hidup mereka? Bagaimana trik-trik mereka untuk dapat melewati hidup? Pasti pernah, ya kan? Pasti pernah. Nah, itu loh yang saya maksudkan dengan cerita. Nah, Koko bisa berbagi seperti ini. Mulailah berpikir untuk, oh iya, saya harus mulai mengingat cerita saya sehingga saya berada di posisi sekarang. Dan saya tahu dengan sibuknya perkuliahan di institusi ini terkadang Anda lupa untuk memperhatikan apa saja sih cerita-cerita baik atau hal-hal baik yang pernah Allah berikan kepada ya. Kalau saya cerita sebelum kita masuk materi berikutnya, materi ini saya boleh cerita sedikit. Saya kan sudah bilang tadi, saya tuh akan berbagi foto ya tentang sosial media saya. Ya, tentang sosial media saya. Tetapi sebelumnya cerita-cerita. Ya, saya merasa memiliki yang namanya petunjuk Allah itu bisa diminta dan takdir itu bisa diminta, bisa diketahui sebenarnya. Saya punya bapak ya ceritanya, ya karena punya orang tua laki-laki. Kalau saya langsung lahir, ya kalau saya langsung lahir, saya disembah. Ya. Nah, ini sudah, tidak usah dibahas. Itu cara saya cerita. Gini, bapak saya itu orang teknik elektronik bukan dari kampus ini. Bapak saya itu alumni ITB, ya elektro angkatan 7. Nah, yang namanya orang tua itu berhasil menembus institusi pendidikan itu kan akan selalu mendoktrin. Ya, Anda pun nanti bapak-bapak ini sudah mulai mendoktrin ini anaknya ini UB itu bagus. Ya, teknik itu loh beralas di atas segalanya. Tidak, teknik itu loh salah satu dari dua fakultas itu. Ya, fakultas teknik dan fakultas apa? Lain-lain, ya, fakultas lainnya. Nah, bapak saya itu mungkin karena anaknya jadi insinyur ya, enak gitu. Jadi dan saya suka gambar dari SMP, dari gambar saya itu bagus. Kata siapa? Kata saya. Ya, kata saya. Nah, kemudian secara otomatis, saya dari kecil, saya orang Madura, tapi dari kecil saya besar di Surabaya, kota tetangga. Nah, saya bukti spesifik bahwa Allah itu memberi petunjuk. Saya itu udah cadangan swasta saya
itu Petra di Surabaya, yang arsitek. Sebelumnya saya di jurusan arsitek. Kemudian bapak saya bilang, bukannya anu ya, cuma ceritanya bapak saya kan urusan saya. Masalah saya pilih arsitek malah disuruh tes ini apa urusan saya. Kalau saya emosi, jangan saya jangan dipukuli. Ya. Boleh, janji dulu sama dengan yang tadi. Janji, saya jangan dipukuli ya. Ya, jadi cuma anak mesin, yang lain berarti dia pukuli. Terus kata bapak saya, cerita kamu kalau suka gambar, ini ada jurusan yang juga ada gambarnya. Tapi kata dia, dan peluang kerjanya masih tinggi, kata dia. Ya, apa? Planologi, dia bilang seperti itu. Perencanaan wilayah dan kota itu nama lainnya itu planologi. Nah, terus secara anak SMA yang tidak tahu apa-apa, cuma kalau yang butuh-butuhan sholat, saya itu bukan anak. Kayak cerita pengalaman pribadi, fotonya kan ngatur, Pak, nggak ngatur. Ya, coba setelah ini cerita jodoh. Gimana jodoh? Kontrolnya jodoh gimana? Tanpa bayar, Jadi sebagai anak SMA yang nggak tahu apa-apa, saya tahu cuma kebutuhan sholat. Saya baca selain tahajud itu sholat istiqomah, sholat tujuh. Nah, sholat lagi, ya, setelah isya, kemudian 3 kali. Dan waktu itu saya sudah ospek di Petra, karena Petra itu ospeknya lebih dulu dari PTN. Ya. Nah, terus mimpinya itu adalah, saya sebelumnya mimpi, bukan hati. Mimpinya itu adalah, saya lagi duduk-duduk di kantinnya Petra, terus di mimpinya ditanya orang, Desa, UMPTN, tahu UMPTN-nya? Sebelum SBMPTN itu jadi UMPTN. UMPTN itu ambil apa? Kok saya jawabnya teman saya itu planologi. Tadi yang gak ada sholat subuh, supaya apa sholat subuh? Itu mesti bolong-bolong UMPTN. Ya, bagus terus saya bilang, ya udahlah, planologi. Ya, planologi. Dan ya udah, takdirnya. Dan saya bodoh juga. Ya secara bapak saya doktrinnya kayak gitu, ya pilihan satu saya kemana pilihan satu saya? ITB kan pasti. Pilihan 2 saya UB. Ya. Nah, masuk terus ujian. Saya nggak pernah belajar waktu UMPTN. Ya. Dan pacar saya baru waktu bimbingan belajar. Jadi lebih mengutamakan pacar daripada belajar seperti itu. Nah itu makanya saya kasih trik kan sih dalam sekolah pacarnya istri. Nah ceritanya pengumuman pada waktu itu diumumannya lewat koran. Ya, kodenya alhamdulillah keterima. Bapak saya dong baca koran itu. Alhamdulillah terima di mana? Di UB Pak. Oh lagi di motor. Bagus lah. Cara nggak terima di alamat dia, ya kan? Ya tapi ya saya kesini saya ternyata bertemu dengan banyak sekolah, banyak sekali teman-teman dari yang membuka perspektif saya. Saya tahu bahwa kegiatan di fakultas ini sangat penuh, ya kemahasiswaan yang jangan dibagikan oleh kawan-kawan itu mentoring itu pada waktu itu adalah salah satu kegiatan yang sangat menarik buat saya. Tetapi saya jadi bertanya-tanya, iki jari ini ambil Gusti Allah di kongkong mobilnya berapa? Ya, tapi kok orang tua tidak segoda-gaji itu gitu. Ya, bisa dijalani. Semakin tertarik, semakin tertarik dengan keilmuan yang ditawarkan. Nah, ternyata istri dapat pemanfaatan. Ya, kerja di sini di Fakultas Jasa Tata Hormat ini. Ya, saya bisa kuliah ke Amerika. Sudah ya, tadi bilang saya dari Inggris itu siapa? Amerika, bukan Inggris. Saya sudah bilang Amerika, bukan Inggris. Ya, stratanya beda, lebih rendah. Ya.
Saya sampai bisa ke Amerika. Saya S3 saya di salah satu kampus Ivy, ya, di satu studi Ivy itu, karena ternyata hanya karena sungguhannya Tuhan saya. Nah, makanya setelah tarawih, setelah istiqomah, ya, pertimbangkan. Saya itu menerusin kuliah di FT yang ada. Kalau nggak ada 7 setelah 3 kali sholat, demo. Gimana? Bukan gitu kalau gitu. Nah itu loh, bercerita. Dan ini cerita ini saya akan ceritakan kepada anak saya. Dan Anda, saya jamin, ya salah satu banyak sekali momen di kampus ini yang akan membuat Anda bercerita. Baik, minimal ke anak-anak, minimal ke ponakan-ponakanmu, atau minimal ke mahasiswamu yang seperti ini. Ya, nah itulah kenapa cerita itu menjadi salah satu alat dakwah. Bahkan ya Anda juga mungkin sudah tahu yang namanya wayang kulit itu, yang cerita-cerita itu kan gunanya untuk menjadi dakwah. Ya, nah kalau di sini cerita yang pertama ada tiga bagian cerita. Kisah para nabi terdahulu, ya, mengenai bagaimana mereka mengajak kaumnya, mujizat mereka, bagaimana mereka bermusuh, bagaimana mereka berjuang. Nah, kalau cerita saya yang tadi, berarti kan kalau Anda korelasikan dengan ini, nyambung ya? Anda berjuang nggak sih sekarang? Ya, jumpa lipat, nangis ya? Sempat nangis. Kalau nggak nangis, ya selama berjuang kayak ini di rumah sekali aja nangis. Kok ini banget yo. Ya. Dan susah. Menuntut ilmu itu susah. Nah, ada ya ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Nabi Musa, sampai ceritanya Nabi Musa. Ada yang ceritanya mereka jagongan rokokan. Yang ada adalah mereka berjuang. Sama nggak dengan Anda sekarang? Ya, datang ke majelis menjelang berbuka demi berhemat sekitar 15.000. Berjuang, taktis itu. Ya, saya memang tidak pernah. Pak Redi sampai sekarang masih ya. 15.000, 20.000 ya Pak Redi. Maksudnya apa namanya Pak Redi? Keplek, ya. Berjuang. Nah, kemudian ada juga kisah yang lain adalah kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu yang orang-orang tidak disebutkan kejadiannya, misalkan Luqman, Sulaiman, Ashabul Kahfi. Nah, ini banyak sekali dalam perjalanan ke sini, konteksnya dalam Ashabul Kahfi ini ya. Ini otomatis, cuma saya ingin memperjelas bahwa banyak sekali yang menyebutkan bahwa hidupnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Bahkan hidupnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Betul ya? Ada sudah menyebut. Dan ternyata banyak juga yang menyalahkan bahwa tidak sebetulnya. Tapi buktinya Ashabul Kahfi tidur aja masuk Quran. Betul. Berarti hidupnya orang berpuasa adalah ibadah. Karena kita mengkopi siapa? Ashabul Kahfi. Gak lucu. Tapi ini saya ingin pertegas. Ini terus yang ketiga adalah kisah-kisah yang terjadi pada zaman pada masa Rasulullah, hijrahnya Nabi, perang Badar, buku ini, buku suci ini, semuanya menceritakan, sebagian besar menceritakan mengenai perjuangan. Dan ini pernah sudah kita mungkin skip aja ini. Intinya Imam memahami kisah Al-Quran itu peneguh hati. Pasti bagi Anda yang berpikir akan ada hikmahnya, penerang petunjuk kepada manusia yang belajar dari umat-umat terdahulu, bagaimana Allah memberi berbagai macam hukuman dan penegakan hujah sekali manusia dengan demikian para rasul dan demikian dilakukan. Ini hikmah Al-Quran. Tetapi Anda pernah
Ini kan pernah tahu ini kan? Nah ini konteks keilmuan saya sudah di sini. Pernah dengar istilah ini ya, standing on, pernah baca? Saya nggak pernah baca. Kalau hebat, saya nggak tahu kan? Pelajaran, usul ini. Ya saya tahu. Pernah baca di mana? Standing on the shoulders of giants. 10.000 orang. Pernah baca di mana? Di mana? Di mana? Udah podcast ya? Tapi kurang umur. Bukan. Pernah lihat di mana? Di mana? 10.000. Tapi masa mau dari cutiannya 10.000? Gak malu. Kalau ada buka, ya itu kata-kata ini pasti muncul. Standing on the shoulders of giants, yang menyatakan bahwa yang namanya bahwa keilmuan itu selalu dikembangkan dari ilmu-ilmu terdahulu. Nah, dalam konteks bercerita kita hari ini, sinar ini, yuk baca kisah-kisahnya, dan kira-kira cerita Anda itu relate dengan yang mana? Ya, pasti ada nyambungnya. Misalkan Nabi yang dimakan ikan itu Nabi yang dimakan ikan. Gak ada ya? Saya sudah lupa. Nabi terus, ya. Nabi yang dimakan ikan. Itu dengan pilih ada tempat pilih. Saya pilih kisah saya sama Nabi Yunus. Ya. Atau perjuangan Anda sekarang, perjuangan Anda belajar ini mungkin ada hubungannya dengan Nabi yang bisa jadi dengan Nabi Musa. Ya, perjuangannya sebegitu hebatnya, perjuangannya hidup dan mati. Dan ya, saya sebagai orang yang hidup di dunia pendidikan dan pernah melewati kawasan dari buta seperti Anda, pendidikan seperti sekarang ini bagaikan hidup dan mati. Saya bayangkan Anda menghabiskan 2 tahun, 3 tahun hidup Anda untuk tidak selesai. Gimana rasanya? Ya, Anda kalau yang masih ada kumpul-kumpul dan belajar karuan untuk diterima di diskusi ini, terus hanya untuk dapat C, dapat D+, bagaimana rasanya? Seakan-akan hidup dan mati. Ya. Nah, ini relatekan ceritamu, dan semua ceritamu itu adalah hal yang penting. Mungkin sekarang ada, saya nggak ada cerita apa yang bisa bisa diceritakan ke orang lain. Kalau merasa seperti itu simpan, tapi tidak selamanya hidupmu akan seperti ini. Ya, pendidikan ini merubah. Kalau salah satu cara untuk merubah arah hidupmu. Jika Anda berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, kurang mampu, teman saya ada yang anaknya supir bis pengusaha badan. Sekarang jadi orang kepercayaannya wali kota. Ya, semuanya dari keilmuan dan bagaimana Anda berinteraksi selama berada di institusi besar ini. Ya, nah. Nah, cerita dalam kehidupan sehari-hari. Boleh cerita-cerita lagi guys? Boleh ya? Nah, yang jawab malah bapak orang. Kalau ada nih, atau perlu salam lagi? Perlu salam lagi? Nah, yang punya cerita saya boleh lepas Anda? Harus saya kembali. Ya, boleh cerita-cerita lagi. Nah,
konteks sosial media. Pernah lihat sosial media temanmu yang dia nggak sibuk, jarang semuanya senyum, semuanya bahagia, ya. Padahal itu kan hanya 1% mungkin dari momen hidup yang bersangkutan yang dia tersenyum. Setelah itu tidak. Karena apa? Karena mungkin saja dia yang bersangkutan itu sedang berjuang seperti Anda. Ya, misalnya nih, boleh nggak cerita-cerita? Pada waktu saya ambil master S2 dulu. Nah, pada waktu S2 itu keluarga saya itu goncang secara ekonomi. Ya, dan mungkin ada juga Anda yang merasa seperti itu sekarang. Tiba-tiba waktu pada saat butuh-butuhnya duit, ya, orang tua nggak bisa ngasih, atau orang tua itu sangat terbatas ngasih. Ya, mungkin di antara Anda itu ada yang seperti itu kondisinya sekarang. Nah, yang bisa ngapain? Biasanya bisa nangis, sama bisa istighfar. Boleh kok ini maksudnya ya sinau nanti meningkatkan derajat kok malah derajat itu pesatnya diinjak-injak. Kayak kita lebih bawah gitu sama Islam. Nah, tapi yang bisa dilakukan itu ngapain? Ya cuma jalan terus dan mencari kesempatan sekecil-kecilnya. Ngemis dong saya, teman-teman yang punya konsultan kan ada yang bisa dibantuin, dibayar berapa deh, saya bisa. Itu setelah baru aja setelah lulus. Pada waktu masih zaman kuliah, pada waktu itu GIS, itu belum fungsi. Ya, pada itu GIS itu belum fungsi. Nah, lama dong saya, waktu itu saya di Bandung, di DB. Tanya saya ke komplek, ada yang bisa dibantu kan? Ada yang bisa dibantu kan? Ya itu saya kenal salah satu pengajarnya, Mas Riko. Saya bantuinnya aja. Kalau dibayar nggak apa-apa, alamat saya bilang kayak gitu. Beneran saya lalu jadi tutornya. Aku ini buat ngajarin kelas-kelas GIS. Oh ya makasih kan. Ada sini. Nah, itu loh, bahwa cerita kayak gitu kan kadang-kadang ada di antara bagiannya yang relate, Pak. Oh lagi nggak punya uang nih, orang tua lagi nggak bisa bantuin. Ya, bisa ternyata ya menawarkan diri ya, karena kan gengsi itu nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan apa? Pulsa. Ya, pakai data itu bisa dimakan. Ya, nyindir, karena zaman sekarang lebih baik nggak makan daripada nggak punya apa? Pakai data. Ya. Nah, kemudian kita belum masuk ke materi ini. Kemudian, ternyata yang punya konsultan itu manggil saya. Aku ini kan konsultan sipil, tapi kalau saya nggak minta, kalau saya nggak minta, misalnya ini konteksnya kalau saya nggak sabar dan kalau saya nggak sederhana. Kalau Anda konteks hidupnya nggak sederhana, Anda akan selalu merasa di atas kan? Ya, kalau selalu merasa, oh, aku pintar nih, harus dilamar, bukan aku yang apply kerja. Ya, nah, tapi karena saya sangat perlu, ya saya setiap kali ketemu orang yang kemungkinan memberikan kesempatan kepada saya ngobrol. Nah, kebetulan teman itu bilangnya gini, gampang. Konsultan itu ini bisa konsultan itu ini kan konsultasi film. Tapi kalau ada kamu, aku mau lah bikin divisi pelabuhan ekonomi, divisi PR, divisi perencanaan wilayah dan kota. Langsung dong saya masuk ke tahapan manajerial. Walaupun anak buahnya cuma 2 atau 3 orang. Ya tetapi ya lumayan. Itu loh. Tetapi kembali konteksnya mungkin masuk ke dalam konteks yang ini, bahwa nilai-nilai Islam itu Anda itu harus jujur, ya harus adil,
Itulah kenapa manusia yang paling saya takuti sekarang itu ada. Ya, ada nih, terutama mahasiswa PBK. Yang paling saya takuti itu. Karena kalau saya nggak adil sama mereka, bahaya buat saya. Makanya tiap kali perkenalan, terutama kata-kata baru itu saya selalu ngomongnya gitu. Karena saya pegang studio satu ya, studio yang paling awal yang mahasiswa dan lewati gitu. Tapi saya selalu narasinya seperti ini. Saya tidak peduli kamu itu anak jangan. Saya tidak peduli kamu itu anaknya orang kaya. Ya, yang saya cuma pedulikan itu otak. Bahasa saya itu untuk menyatakan bahwa saya akan selalu berusaha adil ke mahasiswa. Karena doa itu pun ada yang bilang, awak tak soli berbeda ya. Dirimu itu tak soli. Dengan dirimu itu, dengan saya berbuat adil dalam konteks ya kalau kau tolong ya kau dapat C lah. Masa kau tolong kau dapat A, kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau saya soli itu yang berbahaya. Sabar, menjadi baik, dan tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita taat semua. Minimal sholat maghribnya, ya. Karena makan dilakukan setelah sholat maghrib, bukan sebelum. Sederhana, peduli terhadap lingkungan. Nah, ini yang menarik, kesetiaan dan persahabatan. Ada saudara sepupunya istri. Menariknya ini. Dan dia alumni sipil. Ya. Tiap kali bapaknya datangin ke sini, ya, bapaknya itu selalu bilang, kamu banyak teman kan? Di sini temanmu nambah banyak. Kalimatnya itu gitu. Ya. Nah, terjemahannya setelah posisi hidup saya ke sini. Konteksnya itu kan itu. Ya. Dan yang bersangkutan sekarang ini posisinya lumayan, sangat lumayan. Ya, kerjaannya itu bikin jalan. Ya, dari jalan dari dunia sebelumnya. Dan saya jamin, insya Allah rezekinya itu jadi diturunkan oleh Allah melalui network yang ini. Nah, minimal ini oleh tekanan kiri bahwa ini adalah teman-teman baru yang nantinya akan menjadi network saya. Oke, kemudian selalu bertobat selanjutnya dan memiliki akhlak yang mulia. Perspektif saya yang mungkin saja salah. Ya, akhlak mulia itu buat saya adalah approach. Anda itu siapapun pada saat mereka menapa Anda, mereka tidak sanggup. Itu saya, menurut saya akhlak yang mulia itu. Tapi kalau akhlak mulia itu adalah orang yang dia oke, ya, it's up to you. Tetapi konteks akhlak mulia akan selalu positif. Nah, bagaimana sih menginspirasi melalui cerita? Ya, nah, paling gampang adalah materi ini akan saya bawa pulang dan saya akan simpan dan saya akan ceritakan setidaknya ke anak-anak saya. Ya, bahwa perjuangan bapak dulu itu seperti ini dan walaupun perjuangan saya ini saya sudah berapa ya Pak? Sampai 100 juga sampai semua saya selesai kok masih aja. Nah, bagaimana menginspirasi anak saya aja, ceritakan anak saya kepada anak saya. Tetapi nah ini adalah kalau tadi kita bercerita tentang tinjauan teori, kita membahas tentang tinjauan teori, ya, yang ini mulai empirisnya, tetapi empiris saya terus. Saya tawarkan kembali, saya akan menampilkan gambar-gambar, foto-foto koleksi saya pribadi. Ya, ya, ada ceritanya. Karena kalau cerita tidak pakai foto itu kan gak enak, ya toh? Nah, jadi mau izin ya, mau izin. Kalau gambarnya agak vulgar, berarti saya salah masukkan gambar. Ya. Nah, ini. Nah, senyum kan? Ya, senyum ya. Senyum. Saya
Nah ini kebetulan tahap ketiga pendidikan saya. Ya, pada waktu ini. Tapi cerita sebelumnya, ya kembali lagi. Ini hanyalah satu poin yang saya singgung. Ya, tetapi beasiswa ini cerita sebelumnya adalah saya diterima di FTI sebagai tenaga pengajar. Adalah dengan formasi S2. Pada waktu saya lulus S2 saya bekerja beberapa tahun di konsulat di Bandung, Jakarta. Kemudian ada peluang saya untuk pulang kampung. Dan alhamdulillah saya diterima dari beberapa kandidat. Nah, senang kan? Oh, alhamdulillah bisa kembali ke Malang negeri. Karena kalau kerja di Bandung, it's fine. Ya, itu fine. Bandung was fine. Ya, dan I work mostly in Jakarta. Dan itu kota menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan malah kalau buat saya. Ya, tapi mau nggak mau, engineer, planner, architects, you have to taste the smell of Jakarta to be strong, right? Ya, nah, keterima jadi dosen senang, bangga, alhamdulillah bisa kembali ke alma mater. Nah, terus kemudian setelah itu di ini kan, katanya sampai habis nih, habisnya dulu. Gimana ini? Saya turun ke siapa ini? Atau saya pura-pura merasa ke 1735? Nah, cerita. Kemudian dikumpulkan di dosen-dosen baru. Ya, nggak perlu kan saya sebutkan namanya, tapi ada satu dosen itu yang sombong sekali. Sampai tiap kali ngomong diri, pemilihan dosen-dosen baru kan dikumpulkan, kemudian mereka dibuatkan pelatihan, pengajar dan sebagainya. Sombong sekali. Kalau dulu selama saya di Belanda, in London, ada satu orang yang selalu ngomong wondo. Kayak gak berguna kuliah ini, kayak gak ada artinya gitu saya. Tergerak dong hati saya. Ya. Anak kelelawar nih, anak kelelawar apa? Kampret itu apa? Anak apa? Kampret itu apa? Kampret ini. Sombongnya. Saya harus mengalahkan orang ini. Salah satu tujuan saya. Negara mana sih yang katanya, walaupun semua negara itu Anda belajar studi lanjut di dalam hal juga, cuma saya kan kembali lagi ceritanya kan ke saya. Ya, nggak apa ya sampai habis ceritanya ini. Kalau nggak gantung loh ini, ya cliffhanger loh ini. Nggak terus. Ya. Nah, 1735 nggak beda apa? Nggak apa? Ya. Emosi, katakan saya. Nah, saya minta ke siapa lagi? Pada waktu saya sudah merasa waktu saya membela diri, ya, senjata saya tahajud. Nah, yang kali saya tahajud itu doanya saya coba gini. Ya Allah, ya Tuhan, agar berikanlah hamba. Tapi spesifik ya. Bisa jadi itu bisa ada, tapi itu pengalaman pribadi saya. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah hamba S3 di sekolah terbaik di Amerika atau di Eropa. Spesifik saya mintanya. Nah, salah satu scholarship waktu itu LPDP bagus, ya. Tetapi salah satu beasiswa yang agak mentereng pada waktu itu adalah ini, ya. Dan ini kenapa disebut sebagai beasiswa yang agak menyusahkan? Karena ternyata ada itu kayak di PHPI gitu. Jadi, keterima nih. Ya, setelah keterima ternyata ada masih dikasih kesempatan 3 kali GRE. GRE itu kayak PTN lah gitu, kayak seperti keluarga sekolah. Ada dikasih
kesempatan 3 kali GRE dan ketika ada beberapa kali TOEFL IBD. Ternyata istilahnya yang diterima itu principal candidate. Principal candidate itu adalah Anda diterima di program ini hanya di Indonesia. Karena setelah ini nilai TOEFL bersama nilai GRE-mu itu akan kami kirimkan di kampus-kampus yang kamu inginkan di Amerika, ya, di Amerika. Ya. Jadi kalau kita mau bicara itu bukan Amerika, tapi Amerika. Ya. Udah waktu ini. Anda akan dikirim ke kampus-kampus pilihan sama kampus apa namanya? Sentinel. Ya. Jadi kurang masih ternyata. Waktu itu ya sudah alhamdulillah terima, sudah lapor ke KDM yang waktu itu. Waktu terima saya ternyata astagfirullahaladzim, belum tentu keterima. Terdengar? Ya. Ya. Nah, keluar lagi lah surat-surat pengenang hati. Karena kalau rezeki tidak apa, ya sholat tahajud lagi tak dimudahkan. Kok bilang ya saya alhamdulillah terima di salah satu kampus Ivy League. Kalau Ivy League kan? Kalau nggak tahu di Google itu. Kalau ada kecil Ivy League University itu adalah salah satu dari 8 kampus kuat di Amerika, di East Coast. Ya, saya terima di Cornell, bukan di Harvard. Ya, Harvard salah satu dari Ivy. Dan tapi karena saya di Cornell, tapi berharap untuk ngecek-ngecekin anak-anak Harvard. Ya, tapi kalau bilang mereka ada tetap kampus sombong, dongkang, bisa. Kalau ada belum, ya, mana boleh. Nah, tetapi itu bahwa Tuhan itu, dan itu akan saya ceritakan ke anak-anak saya. Kalau bila ada menemukan ini banyak ceritanya itu, maka saya tidak beda. Tapi kalau bila ya, nah, ini akan saya ceritakan kepada anak-anak saya bahwa Tuhan itu akan selalu mencoba. Tuhan itu akan selalu senang jika kau mintai. Tetapi pengalaman spesifik saya, mintanya spesifik kalau saya. Nah, minta Anda itu seperti apa? Nah, cerita-cerita ini yang harus Anda ingat. Mungkin sekarang saya nggak perlu nih mengingat-ingat susahnya. Habis ya? Sudah habis. Mengingat susahnya. Nah, sekarang sudah tutup. Ya, penutupnya adalah buat cerita. Wahai anak-anak SD junior saya angkatan 99, kita mungkin berbeda puluhan tahun, ya, tetapi Allah kita itu cuma satu. Dari dulu ya cuma beliau saja, cuma kau saja, cuma dia saja yang kita mintai. Buat ceritaku, ceritakan kembali minimal di kalangan kecil dan juga memungkinkan perluas, ya, berikan bahwa Allah